Kami dari kelompok 7. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudharita Dinata, absen 30. Saya Elmolina, absen 13. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Penyakit menular seks atau bisa disebut dengan PMS. Nah, PMS ini bisa tertular melalui hubungan seksual dan cairan tubuh lainnya. Nah, biasanya tertular melalui darah, sperma maupun cairan kewanitaan. Resiko penyakit menular seksual. Salah satunya itu memiliki riwayat penyakit seksual, berhubungan secara seks secara tidak aman, melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. Penyakit menular seksual ini tidak selalu menimbulkan gejala. Nah, biasanya tuh pasien akan mengalami benjolan, luka atau lepuhan di sekitar alat kelamin atau maupun kemaluan. Nah, yang kedua, alat kelamin terasa gatal dan terbakar. Dan yang ketiga itu nyeri ketika buang air atau berhubungan seksual. Adapun macam-macam penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu A. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan. B. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi. C. Penyakit menular seksual lain. Penyakit menular seksual ini biasanya disebabkan oleh peradangan. Nah, sering kita jumpai bahwa penyakit ini biasanya seperti bakteri, jamur, maupun parasit. Bisa kita simpulkan, penyakit menular seksual atau PMS ini ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk hubungan yang tidak wajar, dan berisiko tinggi bagi individu yang memiliki banyak pasangan seksual. Lebih dari 20 jenis IMS dapat menyebabkan infeksi serius pada alat reproduksi, terutama saat kehamilan. Aktivitas seksual juga dapat menyebarkan infeksi lainnya, dan penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi juga merupakan faktor risiko. 3. Penyakit menular. Kita lanjut ke pembelajaran juga. Nah, ternyata penyakit menular seksual itu merupakan gangguan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit yang menyerang organ tubuh manusia. Contohnya itu seperti yang disebabkan oleh erosi, yaitu sifilis atau raja singa. Nah, sifilis ini penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis berkembang melalui 4 tahap, yakni primer, sekunder, laten, dan tersier. Tahap 1, muncul luka kecil pada kulit setelah 10-90 hari terpapar bakteri. Tahap kedua, gejala ini seperti demam, lemas, dan nyeri otot juga dapat muncul. Yang ketiga, sifilis laten, di mana tidak ada lagi gejala selama bertahun-tahun, namun infeksi masih bisa ditularkan selama 12 bulan. Tahap keempat, sifilis tersier, muncul 10-30 tahun setelah infeksi pertama dengan kerusakan organ, otak, mata, dan jantung. Tahap kelima, sifilis kontinental, bisa menyebar dari ibu hamil ke bayi. Penyakit menular seksual ini juga ada penyakit lainnya seperti herpes. Nah, herpes ini akan menyerang alat kelamin pria maupun wanita. Nah, ada 2 jenis herpes. Yang pertama itu virus herpes simplex jenis 1, menyebabkan sariawan dan lepuhan tapi dapat menyebarkan alat kelamin melalui seks. Dan yang kedua, virus herpes simplex jenis 2. Nah, biasanya menyebabkan penyakit herpes genital. Virus ini benar-benar menular dan dapat menular lewat hubungan seksual maupun kontak kulit ke kulit. Adapun gejala penyakit herpes genital baik pada wanita dan pria. 1. Nyeri pada gatal di zona alat kelamin. 2. Benjolan merah kecil atau lenting putih kecil. 3. Luka yang berbentuk setelah lenting pecah. 4. Koreng yang berbentuk seperti luka sembuh. Nah, kita nih ke pencegahan penyakit menular seksual nih. Yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Ketiga, tidak menggunakan nafsa terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Pengobatan penyakit menular seksual. 1. Setia dengan pasangan setelah menikah. 2. Pastikan penggunaan jarum suntik steril. 3. Jaga kesehatan organ reproduksi. 4. Tingkatkan sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat.
sekian video dari pembahasan kami. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.